Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Hal yang sulit untuk kita hadapi adalah melawan daripada kekecewaan yang ada pada diri kita. Setiap apapun adalah ujian. Ya. Kesenangan, kesedihan, kekecewaan adalah semua ujian. Namun semua bisa dikendalikan manakala di dalamnya terbersit bahwa semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sakit hati berujung maut. Ini satu pelajaran bagi kita semua pada saat nafsu kita adakan di depan, pastinya ini akan menjadi masalah bagi kita. Akhirnya segala hal bisa dilakukan karena memperturutkan hawa nafsu. Halal dan haram tidak menjadi satu batasan lagi, semuanya main diterobos. Sehingga akhirnya nyawa pun melayang. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, pagi hari ini kita kembali lagi silaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Tentunya pada pagi hari ini kita berusaha untuk belajar mengambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita mengambil hikmahnya untuk sama-sama membenahi diri kita, untuk meluruskan keimanan ketakwaan kita dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pertama-tama mari pemirsa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah nanti akan bergabung bersama kita guru kita Ustadz Danu yang nanti juga akan kita belajar juga dari narasumber-narasumber yang hadir bersama kita di kesempatan pagi hari. Tapi kesempatan yang pertama selama 2 segmen ini hadir bersama kita Ustadz Abe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gimana? David. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sehat, seger, berkah. Ustadz, tadi kita prihatin melihat apa yang terjadi. Memang kejadian ini sudah terjadi di tahun lalu ya. Benar. Tapi apa sih hikmah yang kita bisa ambil dari peristiwa tersebut Ustadz? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Mas David, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun berada, Masya Allah menyikapi daripada Fiti tadi, sakit hati berujung kepada kematian. Ini menjadi sesuatu yang sangat memilukan buat kita semua. Banyak orang yang kadang-kadang lebih mengedepankan hawa nafsunya. Sehingga dia tidak berpikir akankah itu merugikan atau menguntungkan kepadanya. Oleh karenanya jangan sampai Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita karena perbuatan kita yang menyalahi daripada aturan agama kita. Sehingganya diharamkan, bahkan kemarahan Allah akan datang kepada mereka-mereka yang menjadikan sesuatu itu malah menghabisi daripada orang lain. Wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fazazauhu jahannama khalidina fiha. Jadi barang siapa hamba Allah umat Nabi Muhammad yang mereka membunuh baik secara sengaja ataupun tidak sengaja kepada seseorang sehingga menghabisi daripada kehidupan orang lain, maka balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Masya Allah. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah sangat marah kepada orang tersebut. Oke, Ustadz, memang kita kalau membunuh kan Allah pasti marah. Betul. Tapi yang jadi isunya di sini adalah merasa perasaan cintanya ditolak. Benar. Nah, dari orang yang sebenarnya mungkin karena perasaan sakit hati cinta ditolak ini akhirnya berakhir ke sana. Nah, bicara mengenai perasaan ini bagaimana sih kita untuk bisa mengatasi ibaratnya perasaan ketidaksukaan pada saat ditolak oleh orang atau kita mendapat perlakuan yang tidak kita inginkan? Hal yang sulit untuk kita hadapi adalah melawan daripada kekecewaan yang ada pada diri kita. Setiap apapun adalah ujian. Ya. Kesenangan, kesedihan, kekecewaan adalah semua ujian. Namun semua bisa dikendalikan manakala di dalamnya terbersit bahwa semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Namun kecenderungan di antara kita, Allahnya tidak ada. Tidak ada Allah dalam kehidupan kita. Boleh jadi iman kita berkurang, taatnya kita nggak ada, kehidupan kita tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengakibatkan banyaklah masukan-masukan yang ada pada pikiran kita, sehingga bagaimana caranya kita berpikir kalau kamu tidak bersama aku, mending kamu aku habisin.
Nah, ini yang membuat pada akhirnya penyesatan dalam pikiran kita. Perbuatan yang akhirnya berujung kepada penyesalan. Dan penyesalan itu bukan hanya efeknya di dunia ini, melainkan nanti di akhirat dia termasuk orang yang akan sengsara. Ada 3 hak nanti yang akan menjadikan memberatkan seorang yang selalu membunuh ini. Pertama, hak Allah. Yang kedua, hak korban. Yang ketiga, hak wali. Hak Allah ini nanti Allah akan azab orang ini dengan neraka selama-lamanya. Dan dia akan diberikan satu hal ketika dia nanti keluar daripada api neraka, tidak ada lain melainkan kemarahan Allah yang tidak ada hentinya. Yang kedua, hak si korban yang dibunuh. Padahal nih orang hidupnya masih harus ada. Tapi orang ini bunuh orang ini sehingga kesempatan hidup dia sudah tidak ada. Nanti orang yang membunuh itu kepalanya akan diseret oleh orang yang membunuh dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini hak wali. Wali ini boleh memaafkan, boleh dia kisos. Arti kisos adalah apa? Hukum. Nyawa dibalas dengan nyawa. Atau juga boleh diat, artinya dibalas dengan dendaan. Nah ini pun hak wali, berarti ketika wali bicara sebenarnya nyawa dibalas dengan nyawa, berhak seorang wali demikian. Atau nyawa dibalas dengan denda, berhak. Atau nyawa dibalas dengan ampunan, maka pahala itu pun akan diberikan kepada orang yang saat itu menjadi korban. Masya Allah, Masya Allah. Perlu dicatat tadi ya, ada hukum nyawa dibalas dengan nyawa, tetapi di ayatnya lagi di dalam Al-Quran katakan jika engkau mengampuni maka Allah akan membalas. Kau memberikan maaf dan mengampuni, Allah akan memberikan balasan. Nah, buat orang yang sudah melakukan kekhilafan tentunya makfirah Allah begitu luas. Mumpung kita masih ada kesempatan bertobat dan memperbaiki diri, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menuntun kita kepada jalan yang lurus yang benar. Insya Allah. Baik, masih ada lagi pelajaran yang bisa kita ambil dari siraman kolbu kali ini. Seorang nenek dan anaknya terjebak dalam api. Bagaimana beritanya? Tetaplah di sini, di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kebakaran melanda sebuah rumah di Kampung Nanggung, Desa Tegalwangi, Jasinga, Kabupaten Bogor, Sabtu dini hari. Dalam kebakaran ini, 2 orang penghuni rumah, yakni Nenek Maria dan cucunya Khairunisa, meninggal dunia. Jenazah keduanya Sabtu pagi dimakamkan secara berdampingan di tempat pemakaman umum tidak jauh dari rumah duka. Menurut saksi yang juga tetangga korban, saat kebakaran terjadi, terdapat 3 orang penghuni yang terdiri dari pasangan suami istri lansia dan seorang cucunya yang berusia 10 tahun. Si korban emang cucunya sama neneknya itu emang udah tidur pulas. Terus si bapaknya mah belum lama ke kamar mandi, tapi dia tiduran lagi. Waktu itu mah belum ada api. Gitu. Kondisinya saat ditemukan jadi ada di bawah puing-puing, dengan keadaan udah meninggal. Api yang langsung membesar membuat kedua korban nenek dan cucunya tidak bisa diselamatkan meski telah berusaha ditolong warga. Sementara suami korban berhasil menyelamatkan diri lewat pintu samping. Selain menewaskan 2 korban, kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik ini juga menghanguskan rumah, perhiasan dan uang, serta 2 unit sepeda motor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Nenek dan cucunya di daerah Bogor ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya musibah bisa datang kapan saja, di mana saja. Bahkan di dalam satu kejadian itu pun tentu yang paling berat merasakannya adalah keluarga yang ditinggalkan. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil? Silakan Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya. Ini banyak petunjuk buat kita semua, di mana walanabluwanakum bisyari wal khairi fitnah. Memang kesenangan, kesulitan, kebahagiaan, kesedihan, semua ujian yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Tapi dalam catatan jangan sampai pulangnya kita tidak dalam husnul khotimah. Oleh karenanya disinilah peran penting kita selalu menjaga iman. Apapun kondisinya. Kita berharap mudah-mudahan kematian kita ada dalam keadaan syahid. Ada yang namanya syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia akhirah adalah mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga yang mereka hanya syahid akhirah. Mereka bisa dikafani, dimandikan, disolatkan. Tapi syahid akhirah manakala meninggalnya bil kharik, dalam musibah. Ya. Ada yang sakit, ada yang kebakaran, ada yang tenggelam. Ini adalah musibah-musibah bil kharik yang menjadikan sesuatu syahid akhirat. Namun semua itu tidak menjadi jaminan. Ukuran yang menjadi jaminan seorang itu bisa selamat imannya. Maka musibah paling besar dalam hidup kita manakala hidup tanpa dengan iman. Mau senang, mau susah, mau diuji, mau banyak nikmat. Tapi kalau di dalamnya tidak ada iman, maka sebetulnya ini adalah sebesar-besarnya ujian. Masya Allah. Sebesar-besar daripada azab Allah. Jadi orang yang paling rugi di alam dunia ini manakala ketika mereka hidup diberikan kesenangan ataupun diberikan kesedihan tapi menjalaninya tidak dengan iman. Maka inilah bencana paling besar dalam hidup kita. Nah, apapun bencana yang Allah berikan kepada kita, maika itu terlihat atau tidak, seyogianya jadikan barometernya iman dalam diri kita. Sehingga kita dikasih ujian jadi ibadah. Kita dikasih nikmat jadi ibadah. Semuanya balance. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak ada apapun melainkan iman yang ketika kita lepas dalam dunia ini, Allah ridho dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ini yang harus menjadi ukuran. Masya Allah. Dan juga mungkin buat keluarga yang ditinggalkan juga ini harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu hanya milik Allah. Benar. Harta, ya, kendaraan, istri, anak, suami, semuanya adalah titipan kepada Allah. Makanya pada saat diuji kita semua sebagai orang muslim diwajibkan mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan terus memperbaiki diri. Insya Allah Allah memberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah dengan keimanan tadi. Baik, bicara soal keimanan, ini ada sebuah berita. Seorang yang kecewa sekali, marah sekali kepada orang yang akan ditagih hutangnya. Sehingga akhirnya dia melakukan pembunuhan. Sama-sama kita simak beritanya. Warga digegerkan dengan tewasnya R, 28 tahun, seorang pemilik bengkel di Jalan AMD 1, Kelurahan Buntok, Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Korban tewas bersimbah darah usai dibunuh temannya sendiri. Pihak keluarga korban pun histeris melihat kondisi korban yang tewas mengenaskan dengan 11 luka tusukan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Jaraga Sasameh Buntok. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Kasus pembunuhan ini berawal saat istri korban menerima telepon dari pelaku R berusia 17 tahun yang menagih uang sebesar 6 juta rupiah sebagai uang damai atas kasus lain yang melibatkan dirinya bersama korban. Istri korban pun menjawab bahwa tidak memiliki uang. Tidak terima dengan jawaban tersebut, pelaku kemudian mendatangi korban yang tengah memperbaiki sepeda motor di bengkelnya dan langsung menikam korban hingga tewas. Pelaku memiliki masalah pertikaian sehingga sepakat untuk urunan buku-buku uang kurang lebih 6 juta, namun sampai kemarin belum terbayar juga. Pelaku langsung menyerang dengan menusukkan beberapa tusukan ke bagian dada dan bagian tubuh lainnya hingga korban jatuh tersungkur. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelas tusukan, Ustaz. Masya Allah. Itu berarti marah sekali, Ustaz. Ada Artinya, keemosian yang kuat. Ada emosi yang kuat. Apalagi ini dilakukan oleh orang yang memberikan hutang, ya kan? Artinya ada sebuah kasus kalau tadi kita simak, mereka membutuhkan dana 6 juta yang melibatkan mereka berdua, terus begitu ditagih mungkin ada perjanjian sebelumnya nggak bisa membayarkan, emosi sehingga akhirnya sampai 11 tusukan, Ustaz. Sudah niat baik tertibang tangga. Iya. Niatnya baik nolong, malah yang nolong ini yang jadi malapetaka, Masya Allah. Betul. Mas David bawa tangga ngasih saya. Ya. Tangganya saya jatuhin ke Mas David, kan ini orang nggak ngerti ditolong berarti. Iya. Tapi kan di dalam Islam sebenarnya hutang piutang itu dibolehkan ya, Ustaz? Boleh. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitum bidaini ila ajali musamma. Ya. Jadi
setiap orang itu wajib untuk melunasi daripada hutangnya. Oke, kalau belum sanggup gimana Ustadz? Artinya sehingganya banyak yasiru walatu asir. Agama ini kan memberikan kemudahan bukan kesulitan. Sehingga solusi yang harus diambil adalah musyawarah. Sepanjang kita mampu untuk membayar daripada hutang kita dengan kebaikan, dengan cara musyawarah, maka persoalan itu tidak ada jalan keluarnya. Masya Allah. Tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya. Cuma permasalahannya kadang-kadang kita nginjemnya mah baik. Giliran ditagih susah banget, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Nah ini yang jadi permasalahan. Sehingga agama kita sampai mengatakan hadis daripada yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa yakhrujunar ruh katanya, keluarnya seorang ruh tapi di dalamnya dia bidaini, membawa dain, ada hutang di dalamnya, maka ruh itu la yataqabbala ilallah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai saya kalau nggak salah pernah dengar dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tidak mau menyolatkan seseorang sampai Rasulullah tidak mau menyolatkan sebelum daripada ahli waris, walinya, keluarganya, ahlinya menjamin daripada hutang orang itu sendiri. Sampai demikian. Kenapa? Itu tadi bahwa seseorang itu jasadnya tergadaikan dengan hutangnya. Oke, seandainya orang tersebut berhutang dan orang yang memberikan hutang itu memaafkan atau mengikhlaskan, itu bagaimana? Apakah masih akan dihitung tetap hutang juga? Beda konteks. Ketika dia sudah memaafkan, meridhoi dan mengikhlaskan, maka pahala besar bagi orang yang diberikan hutang. Pahala besar kepada orang yang memberi hutang. Wah, luar biasa pahalanya. Dan ini bahkan sampai quddiya bil hasanati dalam hadisnya. Jadi kalau ada orang sengaja ngelupain utang. Jadi sengaja bagaimana cara orang yang dibebani hutang dia biar lupa. Padahal kita punya hutang, tapi sengaja biar orang lupa. Quddiya bil hasanati. Nanti di akhirat Allah akan tagih diganti dengan amal solehnya. Masya Allah. Rugi. Kita sholat, puasa, ibadah, ngelakuin apapun, tapi kita lupa punya hak Adam yang nggak selesai. Besok pahala kita dikasih sama orang yang kita bebani tadi. Rugi. Sholat dikasih, puasanya dikasih, sodakohnya dikasih. Jadi apa yang kita lakukan nggak akan jadi nilai kebaikan apa-apa kalau kita di dunia punya hutang sama orang lain. Masya Allah. Penting di sini kita minta ridho. Kalau nggak sanggup amat untuk kita bayar hutang itu, minta ridho sama orang itu. Sehingga jangan sampai nanti di akhirat malah menjadi malapetaka buat kita. Bangkrut di akhirat. Masya Allah. Ya, jadi memang di dalam Islam itu ada adabnya dalam hutang piutang ya. Ada adabnya. Yang namanya kita berhutang wajib kita bayarkan. Tapi kalau kita lihat orang yang kita berikan hutang dengan dasar kita karena ingin memberikan pertolongan, dan kita pun mengikhlaskan hutang kita, kita pun juga akan mendapatkan pahala. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Man sataral muslimin satara fid dunya wal akhirah. Orang yang memberikan kelapangan bagi sesama muslim di dunia, besok Allah akan berikan kelapangan untuknya di akhirat. Masya Allah. Dan juga kalau berhutang pun, seandainya kita mengembalikan hutang, kita lebihkan. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang besok ngutangin mau lagi deh. Iya, misalnya kita ngutang ya, kita ngutangnya 100, kita balikinnya 110 aja. Enggak diminta, tapi hadiah. Hadiah itu boleh, itu salah satu adabnya. Ya. Luar biasa. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah belajar banyak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita dalam mungkin sepekan terakhir dan juga bahkan ada dari tahun lalu yang kita ambil hikmahnya. Dan setelah ini kita akan tentunya mengundang guru kita, Ustadz Danu yang sudah hadir bersama-sama kita. Dan juga kita akan belajar dari narasumber. Ada 2 orang narasumber yang hari ini akan sama-sama kita silaturahim dengan mereka. Dan kita akan belajar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Tentunya hanya di sini, di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Terima kasih banyak Ustadz Abe. Salam syukur.